Mana kita bisa membangkitkan motivasi orang lain kalau misalnya kita sendiri pun belum termotivasi. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Oke, ketemu lagi dengan Om Bahar di podcast Senyum Om Bahar. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang motivator dan planner, ya. Beliau adalah Abang Yopi Andinata SPD MSI. Hari ini kita sangat senang. Mari kita sapa beliau. Halo, Abang Da. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali Bang kita bisa berjumpa. Sudah sekian lama kepingin ketemu. Akhirnya hari ini kita dapat berbincang-bincang. Ya, alhamdulillah. Iya. Sebagai motivator, apalagi saat ini Abang Da sangat dikenal sebagai salah ketua ya Bang ya. Ketua Indonesia Motivator Community. Yes, IMC. Iya, IMC. Abang boleh mulai dari situ Bang untuk menyapa, silakan teman-teman kita yang ada di Medan, di Indonesia sekitarnya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah Om Bahar sudah mengundang saya dalam podcast kita hari ini, yaitu podcast Om Bahar POB. Wah, ini memang harus kita ramekan nih kan. Nah, kenapa? Karena ini forumnya untuk silaturahmi kita. Ya supaya apa? Supaya kita bisa berbagi informasi ya Om. Ya berbagi informasi, berbagi motivasi, ya berbagi inspirasi juga dengan adanya podcast ini. Nah ini harus kita dukung nih Om Bahar. Baik. Nah alhamdulillah tadi sudah disebutkan oleh Om Bahar ya. Alhamdulillah memang pada saat ini saya merupakan sebagai founder ya, yaitu sebagai pendiri dan sekaligus juga ketua ya, ketua Indonesia Motivator Community. Itu IMC. Nah itu skupnya adalah skala nasional. Nah yaitu nasional Indonesia. Dan alhamdulillah sudah terbentuk beberapa DPD, ya Dewan Pimpinan Daerah di berbagai provinsi. Nah jadi ini tujuannya untuk apa? Diadakannya IMC, ya kan? Nah IMC ini Indonesia Motivator Community ini adalah gabungan dari para motivator, trainer, inspirator gitu kan. Nah coach, ya kan? Kemudian juga para dosen dan pengajar. Nah itu supaya apa? Supaya punya sinergi yang baru, ya punya energi yang baru. Karena menurut saya kalau misalnya saya kasih motivasi, sinergi is new energy. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya ada sinergi itu akan membentuk energi baru. That's it. Okay. Nah, so it is very very good for everybody. That's it. Jadi kalau nanti ke depan, ada sejumlah motivator baru yang muncul, tentunya ini sangat membahagiakan kita. Bang Yopi bisa memberikan gambaran di Medan misalnya, saat ini bagaimana pertumbuhan para motivator luar biasa ini sekarang nih. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah motivator ya, ini kan kaitan dengan motivasi. Nah, ada banyak orang melakukan suatu kegiatan itu bukan karena passionnya, tapi karena ingin lebih dikenal, gitu kan. Nah, ini begitu Om. Jadi problemnya adalah karena ingin dikenal, karena kan nanti jadi motivator itu nanti akan berbicara di hadapan banyak orang, gitu kan. Kemudian nanti masuk ke surat kabar, ya kan, masuk ke sosial media dan segala macam. Nah, jadi sebenarnya kembali kepada niat baiknya dulu Om. Ya kan, niat baiknya dulu ya. Kita melakukan sesuatu itu apa niatnya? Kita buka usaha itu apa niatnya? Kita menjadi motivator itu apa niatnya gitu dia. Jadi harus tahu tuh ya, harus tahu apa niat baiknya. Jadi kalau misalnya saya pribadi, yang pertama itu dia bagaimana saya bisa berbagi motivasi kepada orang lain. Jadi ada rasa kebanggaan Om, ada rasa puas bagi saya kalau misalnya saya bisa mengajak orang, bisa memotivasi orang yang hari ini dia low stimulasinya, motivasinya, sehingga dia bisa bangkit dan akhirnya bisa sukses. Nah itu dia Om, itu kalau dari sayanya gitu ya. Jadi niatnya itu Om. Nah kebetulan memang ya motivasi itu memang passionnya saya.
Dari SMA dulu, saya senang dengan yang namanya dunia motivasi, senang dengan kata-kata mutiara gitu. Saya suka ngumpulin Om. Saya suka ngumpulin gitu kan. Nah, ada kata-kata motivasi saya kumpulin, saya bacain gitu. Nah, hari ini alhamdulillah saya sudah melahirkan 2 buku Om. 2 buku motivasi. Ditambah lagi satu lagi motivasi bahasa Inggris gitu. Di totalnya 3 gitu dia. Nah, itu dah. Yang satu motivasi bahasa Inggrisnya sudah bukunya sudah tersebar di Batam sama di Serampa. Judulnya apa ya? Kalau misalnya untuk yang bahasa Inggrisnya 3 Keys to Speak English Easily. Nah, jadi kan sejak tahun 2015 itu saya sudah ya mengadakan konser. Konser ya dari mulai Medan awalnya, Medan, kemudian Banda Aceh, kemudian Batam, Tanjung Pinang, baru kemudian Pekanbaru, Jambi dan Jakarta. That's it. Alhamdulillah happy Om. Happy ya. Terus yang 2 lagi yang berbahasa. Yang 2 lagi itu dia adalah buku tentang motivasi Om. Ya, buku tentang motivasi. Yaitu apa? Yaitu motivasi kehidupan. Ya, ada motivasi dalam kehidupan kerja, karir, keluarga, gitu kan. Nah itu, jadi intinya sih motivasi, gitu dia. Ya, supaya apa? Supaya kita jangan lemah dalam kehidupan ini. Siapa di dunia ini yang nggak punya masalah Om? Ya benar kan Om? Benar kan Om ya? Apalagi situasi yang kayak gini gitu deh. Ini masa pandemi ini masalah semua orang loh. Benar kan ya? Bukan hanya Indonesia tapi internasional. Itu dia. Jadi peran saya lah di sini sebenarnya. Bagaimana membangkitkan? Pertama diri saya dulu. Gitu dia. Pertama diri saya dulu, baru kemudian kita bangkitkan motivasi orang lain. Bagaimana kita bisa membangkitkan motivasi orang lain kalau misalnya kita sendiri pun belum termotivasi. Makanya itulah cikal bakalnya Om, salah satunya kenapa saya mendirikan sebuah organisasi yang namanya International Motivator Community. Gitu dia. Sekarang sudah sekian orang. Berapa banyak? Sudah banyak Om. Ya, sudah banyak ya. Dari kita sudah ada beberapa DPD, gitu kan. DPD itu Dewan Pimpinan Daerah. Nah, yang di dalamnya itu tergabung para motivator dan trainer. Nah, seperti itu. Gitu. Iya. Baik. Untuk di Medan sendiri ada dibagi kelas usianya misalnya? Ya. Jadi kalau misalnya untuk motivator itu kan sudah menjadi bagian dari profesi ya, profesi public speaker kan gitu yang memberikan motivasi. Nah jadi itu biasanya sih di atas dari 18 tahun ya, 18 tahun kemudian sampai dia tak terbatas sampai usia produktif lah kita bilang. Nah seperti itu. Ya kalau namanya motivator kan dia harus punya nampak dari gerak tubuhnya ya kan. Dari cara berbicaranya gitu kan. Wawasannya juga ya. Wawasannya udah pasti ya, kontennya itu. Nah seperti kalau itu. saya bisa nggak jadi motivator? Bisa Om. Perlu ya kan. Harus belajar. Nanti paling nggak ketularan gemunya ya. Tapi ya suasana seperti ini harus dibangun. Saya melihat memang Abang Da itu, Bang Yopi memotivasi sejumlah orang-orang muda untuk menjadi entrepreneur supaya dia mampu menjadi orang-orang yang mandiri gitu itu arahnya gimana kira-kira? Jadi kalau misalnya untuk entrepreneurship itu kan artinya adalah kewirausahaan kan gitu. Nah zaman hari ini gitu kan kalau misalnya kita mengharapkan hanya dari pemerintah misalnya ya kan nunggu jadi pegawai negeri misalnya kan atau misalnya menunggu dari perusahaan mungkin kita butuh waktu. We need more time for that gitu kan. Nah kemudian lagi kalau misalnya kita hanya sifat yang menunggu just wait and see terus kita mau jadi apa gitu kan. Nah maka langkah yang terdekat adalah yaitu be an entrepreneur, yaitu menjadi seorang pengusaha kan gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya kita menjadi seorang pengusaha misalnya dengan modal kecil ya kan insya Allah pelan-pelan kita bisa punya suatu usaha misalnya gitu. Nah, misalnya untuk hari ini kita bisa memaksimalkan HP kita, ya kan? Bisa memaksimalkan handphone yang kita punya. Ya untuk apa? Untuk jualan, gitu kan? Ya kita nggak perlu buka toko yang harus menghabiskan ratusan juta, puluhan juta, gitu kan? Nah, betul. Cukup dari rumah kita juga bisa. Gitu. Nah, itu sudah bagian dari entrepreneurship sebenarnya. Ya kan? Nah, hanya saja ya mindset kita ini kadang-kadang yang menurut saya itu salah gitu dia. Kita kalau mau buka usaha ya harus buka kantornya, harus buka ininya, pabriknya apa segala macam ya. Kapan kita mau buka usaha kan gitu kan? Nah, seperti itu. Apalagi di zaman sekarang ini kan, di zamannya IT, information and technology, ya kan? Nah,
Jadi ini ada kemudahan-kemudahan, ya kan? Yang penting kita ada paket data udah bisa jualan. Itu dia. Oke? Nah, iya benar. Jadi ini sangat membantu sekali gitu. Di zaman kita dulu Om lah, seperti saya lah, gitu kan. Nah, tahun 90-an belum ada internet Om. Iya, betul. Iya kan? Nah, HP juga belum ada Om, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, kita masih punya telepon rumah aja ya kan. Gitu berdering yang emak kita yang di dapur ya mendekati telepon, kemudian bapak kita yang di luar kita mendekati telepon, kita yang dari kamar semua akhirnya berebut ya. Tapi emang sungguh luar biasa. Iya. Bahkan sekarang banyak orang yang dagang lewat online. Ya, betul. Dan itu hasilnya luar biasa. Ya. Kalau kita misalnya memotivasi orang untuk bisa mandiri itu kan langkah-langkahnya pasti ada. Ya. Mungkin sekarang Bang Yopi bisa memberikan tahapan-tahapannya. Ya. Jadi yang pertama itu Om, sekali lagi saya katakan adalah niatnya, intention, ya niatnya. Ya, bukan modal uang di awal, ya kan? Orang selalu berpikir kalau kita mau buka usaha itu harus punya uang duluan. Kalau misalnya nggak ada uangnya, mana bisa buka usaha? Salah, gitu dia, salah gitu dia, ya oke? Nah itu sudah terbukti. Ya ada beberapa teman saya gitu kan buka usaha itu tanpa uang. Nah gimana caranya? Yang penting dia punya apa? Punya ilmunya dulu gitu dia. Nah iya kan? Oke. Jadi punya ilmu setelah tadi niat ya. Intention itu yang pertama. Kemudian mentality. Yang pertama intention itu adalah niat. Yang kedua adalah mentality. Mentality itu apa? Yaitu mentalitas. Orang yang buka usaha itu mentalnya itu harus kuat gitu. Harus kuat ya. Gitu ya. Oke. Nah, mentalnya itu harus kuat. Kenapa saya katakan kuat? Karena bukan uang satu-satunya, gitu dia. Ketika orang yang punya uang dan dia buka usaha, kemudian gagal, dia nggak mau bangkit lagi. Berarti mental usahanya kurang. Itu dia. Jadi contoh Om, ya kan? Kalau di dalam usaha ini, apa yang kita pikirkan secara logika itu bisa jadi nggak terbukti. Maksudnya rasanya nggak mungkin gitu. Ya, rasanya nggak mungkin. Contoh, saya cuma punya uang 500.000 Om. Mau nyewa ruko harga 40 juta. Iya betul. Logikanya nggak mungkin dong. Nggak mungkin kan gitu. Saya harus punya uang dulu dong. Ya kan kurang lebih 50 juta atau 400 juta kan gitu. Baru bisa saya buka lembaga pelatihan bahasa Inggris. Gitu kan? Tetapi ternyata nggak harus begitu. Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, kan gitu kan? Nah, meskipun kita lemah, kita punya kekuatan lain. Siapa itu? Ya Allah. Gitu dia. Saya yakin itu gitu. Saya punya uang 500.000 Om. Mau sewa ruko harga 40 juta. Dari mana duitnya? Gitu dia. Tapi alhamdulillah bisa Om. Bisa. Jadi saya kasih 400.000, ya kan, sama pemilik rukonya, 100.000 untuk dompet saya Om. Bayangin Om. Ini kisah nyata ya? Kisah nyata, saya pribadi. Saya nggak usah menceritakan orang lain gitu. Ya kan? Nah, dan saya jujur Om, sampai hari ini saya belum pernah kerja tetap di perusahaan manapun. Dari mulai dulu SMA, saya kelas 2 SMA saya sudah ngajar bahasa Inggris. Oke, sampai sekarang saya ngajar bahasa Inggris. Udah. Oke. Dan saya tidak pernah kerja tetap di perusahaan manapun setelah saya tamat kuliah. Sampai saya selesaikan S2 saya. Ya, tidak pernah Om. Ya berumah tangga juga. Ya kalau alhamdulillah punya aset juga, nggak mesti jadi pegawai kan Om. Iya betul. Artinya memang harus punya mental. Niatnya, mentalnya. Baru yang ketiga capital. Capital itu apa? Modal. Pertama pun modal itu bukan uang juga. Apa itu? Ilmunya dulu. Ya, setelah ilmunya baru apa? Baru kemudian keterampilannya, skillnya, knowledge skill. Itu dia. Kalau mau buka usaha harus begitu. Yang ketiga, apa modalnya lagi? Network. Apa itu? Jaringan. Kalau kita udah punya ilmunya, udah punya keterampilannya, jangan lupa jaringannya. Jaringannya harus dibina ya. Itu dia. Bagaimana caranya supaya mendapatkan jaringan? Terbukti Om. Misalnya dalam satu hari saja. Ya, dalam satu hari saja. Berapa orang-orang yang minta pertemanan sama kita di Facebook? Ya kan, di Instagram. Gitu kan? Nah, itu salah satu indikasi. So you should be able to open your heart and your mind. Jadi kita harus bisa buka apa? Buka hati dan pikiran, gitu dia. Jadi kalau misalnya kita buka hati dan pikiran kita, ya kan? Nah, orang akan welcome. Ya, apalagi nih podcast Om Bahar. Rajin-rajin senyum aja, ya kan? Nah, orang akan datang, boleh berbagi informasi, ya kan? Nah, ini keren. Artinya kalau misalnya pun nanti kita ingin menjadikan sesuatu itu harus berhasil, harus tetap
tahapan-tahapannya harus dijalani gitu dia. Kalau boleh nih Om, saya ulang lagi ya. Iya. Ya, yang pertama itu intention, artinya niat. Yang kedua itu mentality. Nah, artinya harus punya mentalitas yang kuat dalam berwirausaha. Yang ketiga itu baru capital. Capital itu adalah modal. Modal yang pertama itu, di dalam modal itu ada apa? Ada knowledge, ya kan? Ada skill. Kemudian ada network. Baru terakhirlah dia money. Nah, itu dia. Uang ya. Terakhir dia. Terus bagaimana kalau misalnya seorang itu tidak punya uang, tapi dia ingin kali buka usaha? Banyak orang begitu kan, Om? Oke. Maka dia harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Ya, contohnya apa? Misalnya dia pinjam uang sama keluarganya, ya kan, sama kedua orang tuanya, kan gitu kan. Kemudian juga bisa pinjam sama temennya, ya tanda kutipnya pinjam. Bisa dipercaya. Nah, dalam kurun waktu target dalam waktu sekian, nah insya Allah ini bisa dikembalikan. Gitu. Begitulah kalau memang semangatnya luar biasa. Ya. Kita punya apa ya, semacam moto bahwa kita berpikir indah. Saya kira itu tadi arahnya memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Yopi. Memang harus selalu positive thinking ke depan. Harus gitu dia. Karena untuk membina jaringan ini tidak gampang. Saya butuh waktu bertahun-tahun, Om. Itulah makanya saya tuh bergabung dengan banyak organisasi. Tujuannya apa? Kan gini, saya ingat satu pesan kalau misalnya dalam motivasi itu. Kalau kalian punya bisnis dan kalian ingin bisnis kalian itu dikenal, maka cemplungkanlah diri kalian ke dalam komunitas yang akan mendukung bisnis kalian. Itu dia, Om. Jadi dia disesuaikan ya. Betul. Jadi bisnis saya apa? English and Motivation Training. Bisnis saya kan itu pelatihan bahasa Inggris dan motivasi, seminar dan training juga kan itu. Udah. Jadi bagaimana? Ya saya masuk grupnya STM lah. Kan? Syukurnya Om, alhamdulillah. Bidang saya ini English dan motivasi ini masuk pula ke semua ranah. Betul. Maka saya lihat tuh di ini ya kan, kurikulum Abang Dot itu luar biasa nih. Data pribadi ya. Data pribadinya semuanya profilnya kan. sangat ini ya, membanggakan buat saya. Alhamdulillah saya lihat dari sekian banyak kita satu organisasi yang bareng ya kan, di GIPI Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Dan itu juga kita harapkan dengan podcast kita ini itu akan bangkit. Kita lah nanti yang memotivasi ya kan. Siap. Kemudian Abang Da kembali ke masa pandemi ini. Ini kan semua langkah-langkah kita untuk memotivasi kawan-kawan atau siapapun. Alasannya kan sekarang ini pandemi ini serba sulit. Bagaimana harus melakukan langkah-langkah yang memang sudah disiapkan, direncanakan. Menurut Bang Yopi bagaimana kira-kira itu? Ya, seperti yang saya katakan di awal gitu kan. Kalau kita bicara masalah pandemi ini bermasalah kita sendiri, tetapi masalah nasional bahkan internasional kan itu. Oke. Jadi kembali ke apa? Ke satu huruf aja Om. Apa itu? M. Apa itu M? Mindset. Rubah ini ya. Itu dia betul. Betul kan? Betul. So everything starts from you and everything will come back to you. Apa itu dia? Jadi segala sesuatu itu berasal dari Anda dan akan kembali kepada Anda. Jadi kalau misalnya kita selalu berpikir negatif saja, gitu kan, ya terus ngeluh aja bawaannya, gitu kan, orang pun juga akan menjauh. Kenapa? Karena yang kita tebarkan itu adalah energi negatif. Betul. Ya kan? Contoh misalnya, susah kali aku hari ini, ya kan? Cerita sedih aja bawaannya. Jumpa sama Om Bahar cerita sedih. Ya nggak mungkin Om senyum kan? Pasti sedih juga kan itu kan? Oke, besok cerita sedih lagi. Hari ini aku nggak ada dana pula nih untuk anak sekolah apa segala macam, kan? Nah mau beli kosmetik lah, mau beli inilah, istriku udah marah-marah mau untuk belanja segala macam, kan? Mau beli beras nggak bisa. Caranya ngeluh. Sekarang gini, saya udah bilang kan, setiap manusia itu diciptakan memang dikasih masalah. Tapi jangan salah, di balik masalah ada hikmah. Iya kan? Gitu dia. Setiap Allah kasih satu kali kesulitan, insya Allah akan ada dua kemudahan. Nah itu dia. Bagi orang yang berpikir. Kita kan udah tahu kita punya masalah. Contoh, hari ini saya punya masalah nggak punya uang. Oke, saya nggak punya uang nih, gitu. Misalkan. Baru kemudian
jangan saya berpikir hanya saya nggak punya uang aja. Tapi bagaimana caranya saya supaya punya uang kan gitu. Betul. Nah itu dia. Jadi mindsetnya harus diubah. Betul. Nah kalau misalnya kita terus menceritakan kepada orang lain, ngeluh, kesah gitu kan, gue nggak punya uang, ya kan? Orang pun jadi bosan. Kenapa? Karena kita sudah menebarkan energi negatif tadi. Om, sudah banyak orang yang mengatakan kepada saya senang kalau ketemu sama Mr. Yofi. Kenapa? Auranya positif aja gitu. Nah, itu dia. Bawaannya semangat aja. Bahkan dia bilang, senyum aja bawaannya. Gitu. Betul. Saya bilang dalam hati saya nih, lo nggak tahu gue punya masalah. Iya. Cuma itu tadi di depan orang tetap kita semangat, senyum. Betul. Ya itu dia. Senyum juga ibadah. Oke, sebelum kita lanjut, ada sekedar ini minum. Oh, siap. Wah. Air murni nih. Melalui alam Indonesia. Tapi melalui Bang Yopi nanti ada endorse ya. Siap. Kita undang nanti ya. Kita undang boleh. Bismillah. Jadi memang kalau kita melihat kondisi saat ini, siapapun dimanapun ada semacam apa ya, keraguan-keraguan masih terlihat khususnya di generasi muda. Tapi setelah mendengar apa yang disampaikan Bang Yopi hari ini, saya yakin mereka akan lebih bangkit gitu semangatnya. Nah, hal lain misalnya khusus dalam ini kan banyak nih. Sekarang orang suka menggeluti dunia organisasi. Apapun namanya organisasinya. Nah, ini kan Abang punya pengalaman nih. Sebaiknya orang-orang di organisasi ini bagaimana sih supaya dia tetap intens, dia tetap menjadi yang terbaik untuk memajukan organisasinya. Gimana kira-kira? Ya, jadi kan sebenarnya yang pertama itu adalah dari visi dan misi organisasi itu sendiri, kan gitu. Baru kemudian dia niat dari para pengurusnya, daripada individu yang ikut organisasi, itu dia. Nah, kalau saya ditanya, ketika saya join dengan sebuah organisasi, maka pertanyaannya adalah what contribution can you give to the organization? Itu dia. Bukan what can I get from the organization. Nah, udah beda tuh. Ya, kalau saya pribadi, apa kontribusi yang bisa Anda berikan untuk organisasi? Mohon maafnya nih, ada sebagian kawan berpikir apa yang bisa ku dapat dari organisasi. Nah, itu dia. Nah, ini mindset lagi. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya dia ikut organisasi, kemudian jadi pengurus, ya kan? Jadi punya posisi pula dia paling tinggi misalnya. Tujuannya adalah hanya untuk mengeruk uang dari anggota, pendapatan atau ngambil dari proyek apa segala macam. Bagaimana untuk kebaikan dari kawan-kawan pengurusnya atau dari dia untuk masyarakat gitu kan. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, apa kontribusi yang bisa aku berikan? Sedikit apapun jadi ya kan? Jadi apapun itu dia. Nah, kadang-kadang mohon maaf kita sudah ikut pelantikan, ya kan? Pakai baju seragam, udah ada di situ janji, ikrar, tetapi setelah itu melempem, nggak ada kegiatan, betul kan? Betul. Begitu banyak organisasi, begitu banyak. Kenapa? Karena mindsetnya, tanda kutipnya, mohon maafnya, ya kan? Itu apa bisa ku dapat? Kalau nggak ada duitnya ngapain kerja? Ya kan? Nah itu dia. Pelantikan di hotel mewah, ya kan? Ada makanannya apa segala macam. Nah itu yang perlu kita ubah. Itulah tadi motivasi ya kan. Kalaupun nanti misalnya kita bukan menyebutkan siapa organisasinya, bukan. Tapi dia secara umum bahwa itulah yang terjadi saat ini. Itu yang terjadi, betul. Jadi jangan sampai nanti mereka merasa, wah, apa yang bisa aku dapatkan? Tapi kebalikannya ya kan, apa yang bisa kita berikan kan gitu kan. Betul. Wah, itu sangat mendalam sebenarnya. Betul. Memang itu yang terjadi Om. Itu yang saya rasakan karena bukan satu organisasi yang saya ikuti, semuanya skala nasional, gitu kan. Nah, apalagi sekarang ini saya menjadi founder dari IMC, gitu kan. Nah, jadi apa yang harus bisa saya berikan untuk bangsa Indonesia? Karena saya punya slogan Motivation for Indonesia. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita orang-orang di Indonesia, masyarakat Indonesia
itu punya motivasi yang positif, di dalam kehidupannya, kira-kira bergerak nggak nih energi positif? Bergerak gitu dia. Jadi ini akan bergerak karena orang nggak akan bisa bekerja dengan baik tanpa motivasi. Betul. Benar kan Om? Betul. Itu dia. Tapi motivasinya apa dulu? Ada orang bekerja motivasinya uang. Ada orang bekerja motivasinya memang passionnya dia. Ada orang bekerja itu memang motivasinya ingin mengeruk keuntungan. Ada orang memang motivasinya bekerja itu ya ikhlas karena jalan ibadah. Masing-masing kan Om? Betul. Seperti itu. Dan untuk menyamakan persepsi itu memang tidak gampang. Tidak gampang sekali. Apalagi tergantung setiap manusia kan karakternya beda-beda nih. Betul Om. Itulah sebenarnya perlunya dialog, kan? Perlunya kita ketemu, perlunya kita sharing, butuh motivator dari luar memberikan, kan supaya kita lebih bersemangat gitu kira-kira. Betul. Selalu tersenyum dan berpikir indah.